Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan yaitu bab atau materi tentang zakat. Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka atau tazkiyah yang berarti membersihkan atau mensucikan. Persamaannya adalah an-nama yang berarti berkembang atau tumbuh. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada mustahik atau yang berhak menerima zakat dengan ketentuan syarak atau hukum Islam. Adapun ketentuan zakatnya, apa saja yang berhak dizakatkan, siapa saja yang berhak menerima, kemudian fungsi dari zakat dan lain sebagainya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Zakat. Menurut bahasa, zakat berasal dari kata zaka atau tazkiyah yang berarti membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum Islam atau syarak. Sedangkan hukum zakat adalah wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan telah memenuhi nisab. Hukum zakat ini terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Yang artinya laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian juga terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 10 yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Zakat terbagi dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu pada makanan pokok, misalnya beras, gandum, kurma, keju, dan lain sebagainya. Kemudian untuk zakat mal, ini adalah zakat harta, emas, perak, binatang ternak, perniagaan, profesi, rikas, dan lain-lainnya. Syarat zakat fitrah. Yang pertama adalah Islam, kemudian lahir sebelum terbenamnya matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, dan yang ketiga memiliki kelebihan harta dan makanan bagi keperluan dirinya dan keluarganya yang wajib dinafkainya. Dengan ketentuan berupa 2,5 kilo atau 3,5 liter beras atau makanan pokok. Kemudian waktu membayar zakat fitrah ada 4 waktu. Yang pertama adalah waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal bulan Ramadan sampai hari penghabisan bulan Ramadan. Yang kedua yaitu waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga adalah waktu yang lebih baik, yaitu dibayar sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat Id. Yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri. Pembagian zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal ini meliputi zakat dari binatang ternak,
emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan, rikats atau harta yang terpendam, perkebunan, zakat profesi, dan lain-lainnya. Nisab zakat mal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini. Contoh nomor 1, emas. Nisabnya adalah 93,6 gram. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Keterangan milik sendiri dan haul. Jadi kalau sudah melebihi dari 93,6 gram, maka zakatnya itu adalah 2,5% dari harta yang dimiliki. Demikian juga untuk yang nomor 2, perak, hasil perdagangan sampai pada hewan ternak. Bisa dilihat pada tabel berikut. Contoh perhitungan zakat mal. Bu Erma memiliki emas sebanyak 200 gram dan sudah dimiliki selama 1 tahun. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Erma? Maka zakatnya adalah 2,5% atau 2,5/100 kali 200. Sehingga ketemu 5 gram. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Erma adalah sebanyak 5 gram. Contoh yang kedua, Pak Toha seorang petani. Saat ini sedang panen padi 2 ton, 2000 kilo, yang diairi air hujan. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Toha? Zakat dari padi atau hasil pertanian yang diairi air hujan adalah 10%. Sehingga 10/100 kali 2000 sama dengan 200 kg. Maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Toha adalah sebanyak 200 kg. Jika diairi dengan air yang membeli, maka zakatnya 5%. 5% kali 2000 sama dengan 100 kilo. Berikut adalah orang yang berhak menerima zakat atau mustahiq. Yang pertama adalah fakir, orang yang sengsara hidupnya dan tidak punya harta. Yang kedua adalah miskin, tidak cukup penghidupannya dan kekurangan. Yang ketiga adalah amil, orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah rikob atau memerdekakan budak. Yang keenam, ghorim, orang yang berhutang dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat. Yang terakhir adalah hikmah zakat yang bisa diambil adalah yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, dapat membersihkan diri dari sifat kikir. Yang ketiga, dapat mengembangkan sifat solidaritas. Yang keempat, mengurangi kejahatan si miskin terhadap si kaya. Yang kelima, dapat menolong orang yang lemah. Yang keenam, dengan zakat dapat mengurangi kesenjangan antara si miskin dan si kaya, dan lain-lainnya. Demikian materi tentang zakat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat melaksanakan zakat pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.